Ada salah satu tokoh, seorang sufi bernama Al-Imam As-Sari As-Saqati Al-Baghdadi. Dia adalah paman dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini dikutip dalam kitab berjudul Irsyadul Mukhtar. Waktunya habis banyak main-main. Kadang umur sudah tidak layak untuk bermain dia. Para salaf terdahulu, Syekh Abdul Wahab Sya'rani menjelaskan dalam kitab Tanbihul Muqtarrin yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Beliau mengatakan para aslafun as-salihin ketika masuk usia 40 tahun kasur digulung, diikat kasur mereka, mereka bentangkan sejadah. Artinya apa? Mereka fokuskan waktu mereka untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena usia-usia tersebut sudah mendekati yang namanya kematian. Mereka mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ini wasiat dari Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau mau punya harapan perjumpaan yang indah dengan Allah, apa kata Allah? Kalau mau demikian, bersiaplah kalian dengan amal soleh. Kalau mau perjumpaan kalian denganku dengan perjumpaan yang indah, kata Allah Ta'ala, dan tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun. Nah, ini kita harus introspeksi. Umur kita jangan banyak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Memang hukum bermain ini dia mubah, tergantung main apa ini. Ya, karena dalilnya permainan, khususnya anak-anak, memang umur mereka bermain, dan Nabi tidak larang itu. Di dalam kitab Rawahul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam yang ditulis oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni, di situ dinukilkan riwayat ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah. Di situ Nabi melihat banyak permainan lu'bah milik daripada Sayyidah Aisyah. Di antara mainan-mainan Sayyidah Aisyah itu ada kuda punya sayap. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ini kuda model apa ada sayap? Jadi itu boneka-boneka, ya, mainan-mainan. Nabi katakan, ini kuda apa ada sayapnya? Kata Sayyidah Aisyah waktu itu, dia mengatakan, ini kau tidak tahu ya Rasulullah, ini kudanya Nabi Sulaiman. Kudanya Nabi Sulaiman punya sayap, katanya. Nah, dari sini para ulama mengatakan permainan itu hukumnya mubah, selama tidak ada unsur haram di dalamnya dan juga unsur melalaikan kita. Dalilnya para ulama usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimi. Asal pada segala sesuatu boleh, terkecuali datang dalil yang mengharamkannya, maka dia menjadi haram. Oleh sebab itu permainan-permainan, hiburan-hiburan, ada riwayat, walaupun ini dinyatakan bukan hadis Nabi, tapi riwayat ini kita ambillah pendapat ulama biar lebih aman. Ya, karena terjadi perdebatan, ini bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapannya seperti ini. Farrihul qulub sa'atan fasa'ah. Hiburlah hati kalian sesaat saja, bukan terus-menerus. Ada yang istiqomahnya di permainan yang tidak perlu saya sebut, nanti banyak tersinggung. Iya. Pokoknya permainan lah. Ya. Permainan apapun yang melalaikan, yang membuang waktu, disitulah menjadi hukumnya menjadi tidak baik, bisa menjadi haram. Tapi kalau hanya sekedar menghibur hati, gak ada masalah. Hatinya terhibur, ibadahnya makin kencang, baca Al-Qurannya makin kencang, oh itu bagus. Nah, sehingga orang-orang berakal harus naik level. Levelnya level yang tinggi. Bagaimana itu? Dia gunakan permainan, waktunya hanya sedikit, hanya sekedar menghibur hati. Tapi full waktunya lebih banyak dipresentasikan di dalam hal-hal yang manfaat, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran disebut
Dunia ini adalah permainan dan sanda gurau. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan sanda gurau. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dunia ini adalah kesenangan yang menipu, mataul ghurur. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Di ayat yang lainnya Allah taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian abasa, main-main? Sesungguhnya kalian akan kembali kepada kami, tapi kalian menyangka kalian tidak akan kembali kepada kami. Kita diciptakan bukan untuk main-main. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ada salah satu tokoh sufi bernama Ibrahim bin Adham. Ini dinukilkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Beliau mengatakan orang mukmin yang baik itu adalah punya sifat wara', punya sifat hati-hati. Ada perkara yang tidak baik dia tinggalkan, walaupun boleh, walaupun tidak haram, tapi menurut dia ini membuang waktu, ini tidak ada kebaikan, ini tidak ada manfaat, dia tinggalkan itu. Namanya sifat wara', tarku kulli syubhatin wa tarku kulli ma ya'ni. Dia meninggalkan semua yang syubhat dan dia meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sesuai pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bagusnya keislaman seseorang, dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang usianya sudah di atas 40 tahun, lebih-lebih lagi. Apalagi yang 50 tahun ke atas, apalagi yang 60 tahun ke atas, lebih lagi. Cukup sudah masa kita, masa anak-anak tuh sudah banyak kita habiskan untuk bermain. Sekarang bukan waktunya bermain. Sekarang bukan waktunya berfoya-foya. Sudah ada waktunya. Sudah ada waktunya. Maka di zaman Nabi Yahya itu diceritakan usia masih 3 tahun waktu itu. Usia 3 tahun. Dia punya kawan-kawan mengatakan yang seumuran dengannya, idhab bina nal'ab. Mari Yahya kita pergi bermain. Apa jawaban Nabi Yahya? Malil la'ab khuliqtu. Bukan bermain itu saya diciptakan. Saya diciptakan bukan untuk bermain-main, kata Nabi Yahya. Usia 3 tahun. Turunlah ayat yang abadi di dalam Al-Quran, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sobiyah. Kami berikan hikmah kepada Yahya di usia masih anak-anak, usianya baru 3 tahun. Diajak main, dia katakan bukan, saya diciptakan bukan untuk bermain. Saya diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, man qara al-Qur'an qabla an yahtalim fahuwa mimman utiya al-hukma sabiyah. Orang yang bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar sebelum usia baligh, maka orang tersebut termasuk adalah anak atau orang yang sudah diberikan hikmah oleh Allah di waktu masih anak-anak. Hukma sabiyah. Maka gunakan ini waktu sebaik-baiknya.